Tema beliau hari ini adalah Bela Beli Indonesia. Mari kita sambut dengan penuh semangat dan takbir yang membahana. Bapak Insinyur Happy Trenggono MKOM. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Pak Tenggo Sunadi, sahabat saya yang luar biasa. Ada di sini moderator Mas Utet Ruhyat. Ada Ibu Nur Hayati dan teman-teman yang lain yang ini kelihatannya dari seluruh Indonesia ya. Betul, Pak. Alhamdulillah. Saya ingin mengucapkan selamat milad yang ke-25 tahun. Mudah-mudahan ke depan SNW bisa menjadi semakin kuat, semakin dikenal dan menjadi bagian dari kebangkitan, terutama kebangkitan karakter dan kebangkitan ekonomi di Indonesia. Amin ya Allah. Saya mengenal SNW ini tidak hanya berbicara tentang ekonomi, tidak bicara bisnis aja, tetapi benar-benar membangun karakter, membangun akhlak, membangun perilaku. Ya, ini sebenarnya sebuah pekerjaan yang sangat mendasar, dan disitulah sebetulnya letak kehidupan. Dan di sana jugalah bangsa Indonesia bermasalah sebetulnya hari ini. Jadi kalau ditanya kenapa Indonesia kok banyak defisit itu, ya perdagangannya defisit, hari ini semuanya defisit. Karena moralnya defisit. Gitu. Jadi ini pekerjaan besar dan mudah-mudahan insya Allah SNW menjadi inspirasi tersendiri bagi bangsa ini. Amin, amin ya Allah. Saya ingin singkat saja karena waktu keterbatasan waktu. Jadi kita hari ini ternyata masih ada dalam situasi pandemi yang ketika pertama kita hadapin itu di bulan Maret, itu kita tidak menyangka, tidak pernah menyangka bahwa akan sampai bulan Desember gitu. Sekarang Januari dan kelihatannya masih akan panjang lagi. Jadi saya punya ada beberapa bisnis yang secara langsung itu terdampak, juga lembaga-lembaga yang secara langsung terdampak. Pada saat itu kita berpikir bahwa kita harus bisa bertahan itu setidaknya itu 3 bulan pada waktu itu, gitu. Nah ternyata sekarang udah berapa bulan ini, Pak Teng? 8 bulan. Wah udah 8 bulan. 9 bulan. Masya Allah, dan kelihatannya kita harus bersiap sampai Desember tahun ini. Mudah-mudahan ada perbaikan yang luar biasa. Tetapi yang saya ingin sampaikan begini, tidak pada saat ini. Jadi apa sih dampak daripada COVID yang hari ini kita hadapin? Ya. Gitu. Yang pertama pastinya adalah situasi ekonomi. Gitu. Jadi kita ini pada tahun 2020 sebenarnya Indonesia itu dalam ancaman krisis, gitu, masuk kepada krisis, gitu, dengan atau tanpa COVID, gitu. Jadi karena situasi global ekonomi itu memang menuju pelambatan. Gitu. Jadi Cina yang over manufaktur, kemudian Amerika yang berusaha membenahi ekonominya hari itu, perang dagang dan sebagainya, itu dampaknya luar biasa. Terjadi pelambatan itu 3%.
gitu. Jadi Cina ini terlalu banyak bikin barang gitu, karena memang negara komunis ini kan melihat manusia sebagai alat produksi gitu. Jadi kalau kapitalis itu melihat manusia itu sebagai pasar gitu. Kalau komunis itu sebagai alat produksi. Jadi memang itu mindsetnya begitu. Jadi bikin barang terlalu banyak gitu. Banyak ya nggak bisa terserap pasar. Gitu. Itu menjadi persoalan sendiri dan akhirnya memicu perlambatan ekonomi. Karena Amerika dan Cina ini kan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Kadang-kadang balapan itu, kadang-kadang nomor 1 itu Cina, kadang-kadang nomor 1 itu Amerika dan sebagainya. Nah, itu memicu gitu. Dan ditambah lagi COVID masuk yang kita tidak duga, gitu, membuat ekonomi Indonesia itu semakin sulit. Gitu. Jadi kalau ekonomi Indonesia itu artinya apa? Ekonomi kita, gitu ya. Jadi pengangguran baru yang dicetak oleh bangsa kita sampai beberapa bulan yang lalu itu 15 juta. Saya hari ini nambah, saya tidak dapat datanya, tetapi mesti lebih daripada 15 juta. Itu pengangguran baru, gitu ya. Karena kalau saya itu hidup itu bersama dengan masyarakat, ya banyak kekisruhan keluarga yang luar biasa, ya banyak kekisruhan keluarga yang luar biasa. Nah ini menjadi sebuah tantangan yang yang kita hadapin hari ini, mau tidak mau. Nah 2020, bagaimana 2021? Keadaannya itu lebih buruk, gitu. Trennya lebih buruk, ya. Kalau kita lihat utang dari negara kita itu makin banyak, ekses. Jadi utangnya itu makin banyak. Defisit daripada APBN itu hampir 1.000 triliun, gitu. 1.000 triliun itu gede banget. Nah kalau kita perhatikan, pemerintah ini mencoba mencari pinjaman dari luar negeri, ya, pinjaman dari luar negeri, tetapi kelihatannya sangat sulit, gitu. Jadi negara-negara itu ngutangin itu cuma 15 triliun, 6 triliun. Ini nggak cocok gitu. Kita butuh 1.000 triliun dipinjeminnya 6 triliun gitu. Ya sama aja kita butuh 1 miliar pinjemin 6 juta gitu ya kan, cuma suruh pulang aja, yang penting jangan lama-lama lah gitu kira-kira gitu kalau kita kedatangan tamu. Ini suram gitu. JK sendiri, Pak JK, ya, Yusuf Kala itu mengatakan kalau ini 1.000 triliun itu kita itu masih defisit, itu artinya cuman cukup bayar utang aja. Ini luar biasa gawat dan dampak ke masyarakat itu luar biasa. Orang mungkin Bapak Ibu berpikir bagaimana kalau nyetak duit aja gitu ya. Nyetak duit, katakanlah Bank Indonesia, karena Bank Indonesia tidak bagian dari pemerintah, katakanlah Bank Indonesia mau nyetak duit, ya, maka yang akan menanggung kosnya langsung adalah masyarakat di bawah. Itu harga itu naik luar biasa, itu akan terjadi inflasi. Jadi ini keadaan real yang kita hadapi hari ini. Nah, ada masalah yang juga tidak kalah, artinya ini seperti apa gitu. Nggak ada orang yang bisa membayangkan gitu. Tapi kita ini kan nggak bisa gitu cuman bilang gimana nanti. Pasti harus ada perubahan sikap gitu. Ada apa yang harus kita lakukan. Ini kan pertanyaan akhirnya. Ya. Nah, ada masalah kedua yang hari ini itu mulai muncul dan harus kita antisipasi. Apa itu? Jadi kalau tadi itu masalah pertama itu adalah krisis ekonomi, gitu. Yang kedua adalah kelangkaan pangan, gitu. Jadi kelangkaan pangan ini juga dipicu oleh dua hal. Yang pertama memang global food shortage, gitu. Secara besar di dunia memang menuju kekurangan pangan, gitu. Kenapa? Karena populasi naik terus, sedangkan produksi justru turun. Produksi pangan di dunia yang gede-gede, kayak contoh di Cina. Cina itu produksinya turun karena banjir yang di mana-mana, gitu.
maka Cina ini mengalami sebuah persoalan sendiri gitu. Ya, di Cina hari ini itu orang beli makanan nasi itu nggak boleh satu porsi gitu. Dia separuh porsi. Restoran juga diperiksa oleh pemerintah di sana. Nah ini yang jadi dia mau pingin menghemat itu sepertiga gitu. Jadi sepertiga konsumsi itu dia mau tekan dengan cara seperti itu. Orang makan nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh ada sisa dan sebagainya. Program ini namanya dipimpin oleh presiden langsung, program ini. Ya namanya Operation Empty Plate. Itu presiden langsung. Gitu. Nah, kemudian impornya Cina itu naik 2 kali lipat hari ini. Sedangkan negara-negara yang dulu mengekspor pangan ke Cina itu udah males gitu. Orang-orang negara-negara terdampak COVID hari ini tuh males hubungan sama Cina gitu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia pasti lebih gawat gitu. Nah, yang harus kita perhatikan bahwa kelangkaan pangan ini itu yang akan terdampak langsung itu adalah masyarakat kecil gitu, yang di bawah gitu. Jadi Indonesia ini hari ini harga makanan, harga bahan makanan itu jauh lebih mahal dari negara sekitar. Kita lebih mahal 50% sampai 70% gitu. Jadi itu sendiri itu menjadi hari ini udah kelihatan gitu susahnya. Jadi nanti kalau beras itu nggak ada, beras itu nggak hilang, cuman dia akan menseleksi siapa yang bisa makan gitu. Mungkin kita yang di sini bisa makan beras, tapi harganya naik. Di lapangan orang-orang miskin itu pasti hilang gitu. Nah, ini hal-hal yang akan kita hadapin gitu. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berpesan apa yang bisa kita lakukan gitu. Apa hikmah dari semua yang terjadi hari ini? Yang jelas begini, kita nggak boleh berpikir bahwa kita ini baik-baik aja gitu. Mungkin kita baik-baik aja, tapi bagaimana dengan umat? Bagaimana dengan bangsa kita, gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang di kampung itu, gitu. Ini yang harus kita perhatikan, gitu. Nah, saya meyakini begini, ya. Jadi Allah pasti jadi kan gini. Ada satu ayat yang saya sangat yakin, gitu. Kita semua sangat yakin. Jadi bahwa di dalam kesulitan. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi bukan sudah kesulitan, tetapi bersama kesulitan. Jadi ini yang harus kita pikirkan gitu. Nah, satu hal yang saya selalu ingatkan, ya, krisis ekonomi itu bukan menghabisi ekonomi gitu, tetapi ibarat atmosfer itu dia cuma makin tipis gitu. Makin tipis itu artinya apa? Gitu. Masih ada, tetapi di bawah gitu. Jadi kalau bisnis itu yang gede-gede, yang muanya gede-gede, itu pada bertumbangan sesak napas dia. Tetapi yang di bawah-bawah, market di bawah, itu justru hidup. Nah, sebenarnya ini kesempatan buat kita, para UMKM. Saya selalu mengatakan, krisis itu selalu menjadi karpet merah bagi UMKM. Gitu. Ketika barang pemain-pemain gede itu mulai kesulitan, mulai ini, kita bikin itu yang namanya produk-produk dan sebagainya, ya, menanam lebih produktif dan seterusnya. Tetapi syaratnya gitu ada 2 gitu. Jadi kalau ini kita anggap sebagai karpet merah bagi UMKM, ya. Ya, teman-teman di sini UMKM lah kita, ya. Nah, kita manfaat market. Siapa marketnya? Ya kita sendiri kan sebenarnya, gitu. Nah, ada 2 pesan saya di dalam krisis ini. Ini panggilan darurat menurut saya. Yang pertama adalah meningkatkan kepedulian sosial dan tolong menolong, gitu. Jadi kalau saya di IBF, saya lagi membuat sebuah gerakan. Kalau perlu cuma ngasih makan aja deh, gitu. Ya, dan ini Al-Balad ini nanti tolong dikaji ini oleh ustadz-ustadznya. Ya, jadi Al-Balad itu mendaki. Kita justru dalam keadaan krisis ini tidak terpuruk, tapi kita mendaki.
gitu. Bagaimana kita menolong orang-orang yang nggak bisa makan ini di hari kelaparan ini. Ini hari ini udah terjadi, gitu ya, gitu. Jadi kita lihat di Indonesia dulu ketika krisis 97 banyak orang yang tidak merasakan krisis itu. Kenapa? Karena jiwa. Jadi kekuatan sosial. Jadi kita ini diberkahi oleh 3 hal. 1 oleh sumber daya alam, 2 itu sumber daya manusia, market. Yang 3 itu sumber daya sosial, gitu. Jadi orang itu makan gitu, hidup gitu ya kan. Di Yunani itu krisis ekonomi itu berpuluh tahun, itu nggak selesai-selesai. Orang sangat individual begini, waduh nangis itu. Saya ke sana itu pada saat itu krisis ekonomi udah jalan 8 tahun. Orang masih nangis. Nah, ini kesempatan kita gitu ya untuk meningkatkan. Nah, yang kedua, panggilan darurat yang kedua adalah kemauan, semangat, komitmen untuk menggunakan produk-produk milik sendiri. Gitu. Jadi ekonomi kita tidak akan pernah kemana-mana kalau kita tidak mau menggunakan produk sendiri. Enggak akan pernah. Gitu. Nah, ini kesempatan. Gitu ya. Jadi ketika ekonomi itu melemah, ketika ekonomi melemah hari ini, ketika negara itu melemah, negara melemah hari ini, ada satu yang harus menguat, yaitu komunitas. Komunitas harus menguat. Dan ini selalu begitu hukumnya, gitu. When the economy weaken, state weaken, then the community strengthen. Ini harus kita sadari. Jadi kita memperkuat diri kita. Kita bangun yang namanya closed loop ekonomi. Memakai barang sendiri, membuat sendiri, dipakai sendiri. Udah, hari ini, jadi kalau enggak krisis ini kita enggak menyadarkan kita akan kehilangan segala-galanya. Ya, jadi menurut saya menggunakan produk sendiri saat ini adalah panggilan jihad yang sungguhnya. Gitu. Dan insya Allah kalau ini kita lakukan, ya SNW akan makin kuat luar biasa. Ya, SNW produk-produk perlu dikembangkan lagi. Jadi saya senang Pak Ateng itu udah mengusung konsep ada berbagai macam kategori produk dan sebagainya. Ini terobosan yang luar biasa. Jadi apapun gitu, ya kita nggak punya, saudara-saudara kita punya dan sebagainya. Nah juga ada saya juga udah mulai menggunakan sistem pembayaran sendiri, ya EduPay. Gitu. Ini juga mesti kita sadarin ya, kita masih pakai yang lain dan sebagainya. Ingat ya, gitu peperangan hari ini itu adalah peperangan data. Data, gitu. Semua kita dibukain. Jadi ini yang harus menjadi spirit, mudah-mudahan dengan Islamic Business Motivation ini, teman-teman benar-benar bisa, tidak hanya buat kita, tapi saudara kita, keluarga kita, semuanya. Gitu, mulai komit. Apapun kita akan lakukan menggunakan produk sendiri. Ini yang disebut closed loop economy. Itu dari saya, inilah spirit dari bela dan beli Indonesia. Tidak hanya bela dan beli Indonesia, dalam skop kecil adalah bela dan beli SNW. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa ya, syukran. Jazakumullah khairan.